Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka kembali untuk mendengarkan bagaimana kelanjutan dari kajian 2 mingguan ini PCI IMM Jepang tentang membedah kitab Aqidatul Awam. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti untuk yang ingin bertanya, seperti biasa dipersilakan bisa bertanya langsung ataupun bisa lewat send ya, pesan. Untuk kita sama-sama kita akan dengarkan bagaimana kelanjutan dari membedah kitab Aqidatul Awam ini oleh Ustadz Wahyudi Abdurrahim. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama bertatap muka, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, kita sudah sampai ke bait yang ke-11. Ternyata baru 11 bait kemarin saya cek setelah hampir mau jalan 2 tahun. Kita sampai bait yang ke-11 terkait dengan sifat wajib bagi para rasul. Sifat wajib, saya katakan apa yang disebut dengan wajib di sini perlu dibedakan antara wajib di dalam usul fikih dengan wajib di dalam bahasan ilmu tauhid, ilmu kalam. Maknanya atau istilah yang digunakan sama, tetapi maknanya berbeda. Kalau di dalam ilmu kalam, yang dimaksud wajib adalah sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang harus ada, itu namanya wajib. Sementara di dalam usul fikih yang disebut dengan wajib adalah segala sesuatu yang jika kita laksanakan kita akan mendapatkan pahala, namun jika kita tinggalkan maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, jadi perlu dibedakan kata-kata wajib, apa ketika kita belajar istilah wajib itu yang digunakan untuk ilmu kalam ataukah untuk ilmu fikih atau usul fikih. Karena di sini kita mengaji ilmu tauhid, ilmu kalam, maka yang disebut dengan wajib adalah sifat yang harus ada pada diri seorang rasul. Sifat wajib rasul maksudnya adalah sifat yang harus ada pada diri rasul. Di situ ada 4 sifat. Yang pertama adalah awalan al-fatanah, cerdik, cerdas. Hiya at-tayaqqud wa tafattun wa hiddatul aqli wa dzaka wa sadatul ra'yi, yaitu punya akal yang cerdas, punya pemikiran yang tajam. Fakullu rasulin wa nabiyin tajibu lahu hadhihi sifat, maka semua nabi dan semua rasul itu mesti mempunyai sifat cerdas. Tidak ada nabi bodoh. Kalau bodoh nggak akan pernah jadi nabi, nggak pernah diangkat menjadi nabi, karena kecerdasannya itulah maka diangkat menjadi nabi. Fala yajuzu ayyakuna mughaffalan, nggak boleh seorang nabi itu mughafal. Mughafal itu bawahnya bodoh. Kalau bodoh itu jahil. Kalau mughafal itu lebih bodoh dari jahil. Lebih bodoh dari bodoh, apa nama itu? Apa ya istilahnya itu? Bodoh kuadrat atau pekok atau apalah istilahnya itu. Oh, balidan. Balidan itu lebih bodoh dari bodoh lagi, itu bawahnya lagi. Au ablah. Wadituha al-baladah. Jadi seorang nabi itu mesti cerdas. Dia tidak bukan seorang yang idiot. Bukan seorang yang bodoh. Ad-dalil an-naqli ala dzalik. Dalilnya terkait dengan sifat nabi yang memang harus disifati sebagai seorang yang pandai adalah firman Allah Ta'ala, fafahamnaha Sulaiman, dan kami beri pemahaman, kemampuan, ilmu kepada Nabi Sulaiman. Jadi fafahamnaha, karena memahami sesuatu itu butuh kecerdasan. Kalau nggak cerdas nggak bisa paham. Kita menyampaikan sesuatu mungkin juga belum tentu bisa dipahami karena dia tidak mempunyai kecerdasan.
wa kullan ataina hukman wa ilman, dan keduanya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman itu kami berikan hukman atau hikmah atau kemampuan atau keilmuan, wa ilman, dan juga ilmu pengetahuan. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala, yang namanya orang kalau dikasih ilmu, diberi ilmu pengetahuan itu pasti pandai. Nah, kalau nggak punya ilmu ya bodoh, kan seperti itu. Makanya orang itu bisa jadi dia itu pandai dalam satu bidang tetapi bodoh di bidang lain. Bisa jadi seorang itu pandai dalam matematik tetapi tak pandai di dalam biologi, pandai di biologi tidak pandai di dalam ilmu agama, pandai di ilmu agama tetapi tidak pandai dalam astronomi dan lain sebagainya. Jadi kepandaian itu adalah keilmuan, ilmu yang dimiliki oleh, yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Bisa jadi seseorang itu punya ilmu tertentu tetapi tidak punya ilmu di bidang lain. Maka ketika dia tidak punya ilmu di bidang lain itu namanya bodoh. Namanya bodoh. Pandai dalam ilmu ini, bodoh di ilmu ini. Maka kita sesungguhnya di dalam kehidupan itu selalu membutuhkan yang lain, membutuhkan orang lain, karena tidak manusia itu tidak ada yang sempurna dan mempunyai semua ilmu pengetahuan. Wa qaulu subhanahu wa ta'ala wa syaddadna mulkahu wa atainahul hikmata dan kami berikan hikmah. Hikmah itu kecerdasan, kepandaian, ilmu pengetahuan. Hikmah, dan dia lebih, hikmah itu ilmu yang lebih bijaksana, kebijaksanaan. Wa faslal khitab juga terkait dengan ilmu pengetahuan, kemampuan untuk dapat memutuskan suatu perkara. Juga firman Allah, wajadilhum billati hi ahsan. Maka debatlah. Nah, ini perintah kepada para nabi, kepada Rasulullah SAW. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mendebat orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir musyrik yang tidak mau memeluk agama Islam. Wajadilhum billati hi ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi ketika berdebat itu para rasul itu bukan dengan cara yang baik, tetapi dengan cara yang lebih baik. Jika ada jalan yang baik, kalau lebih baik maka gunakan yang lebih baik. Caranya gimana? Dengan penuh kelembutan, dengan penuh kecerdasan, dengan penuh hikmah dan sebagainya. Bitariqatil lati ya arfaq bihim, yaitu dengan cara yang lebih lembut, lebih lentur kepada para kafir Quraisy. Wal jidalu la yakunu illa min fatonin zakiyyin, yang namanya berdebat, yang namanya berusaha untuk menghancurkan keyakinan lawan, itu tidak dapat dilakukan kecuali dari orang yang dia itu memang mempunyai kecerdasan. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin dia bisa berdebat. Nah, kita kalau pas debat presiden itu kan kita akan lihat waktu itu kan antara Jokowi dengan Prabowo, bagaimana satu sama lain saling berusaha untuk menggugurkan atau melemahkan pasangan calon presidennya kan. Nah, jadi berdebat itu dibutuhkan kepandaian, kecerdikan. Kalau tidak ya malu-maluin kan, seperti itu. Wa qauluhu ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasya. Jadi wa tilka hujjatuna itu merupakan hujjah, argumen. Argumen itu juga butuh kecerdasan. Seseorang kalau harus berargumen, harus berlogika, harus mempunyai ide yang baik, itu ya harus cerdik. Kalau tidak cerdik tidak bisa. Wa qaulu ta'ala qalu ya nuhu qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Jadi orang-orang mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka berkata kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, qad jadaltana, engkau itu sudah banyak sekali, sering sekali mendebat kami. Setiap debat dengan kaumnya kalah kaumnya kan. Kalah orang-orang musyrik, orang kafir itu selalu kalah. Ketika kalah, apa bilangnya? Faktor tajidalana, udah sering banget kamu berdebat sama kita itu. Tapi kalah terus kitanya. Faktina bima ta'iduna. Sekarang udahlah. Kalau kamu dulu kan bilangnya katanya kalau kita nggak mau beriman katanya mau ada azab. Faktina bima ta'iduna ingkung tamir shadiqin. Udah sekarang kamu kasih aja azab ke kita. Kalau memang benar, ini kata siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Ternyata benar ketika mereka itu nggak mau beriman, ngeyel dan
dan nantang istilahnya, menantang kepada Nabi Nuh. Udahlah kalau sekiranya dulu kamu bilang kalau kita nggak mau beriman, katanya kamu mau menurunkan azab, katanya Allah mau turunkan azab, silahkan turunkan ke kita. Nah, tapi benar, kemudian terjadi banjir bandang, banjir yang sangat besar yang menghancurkan kaum Nuh. Ai khosomtana fa'atalta au ataita bi anwa'il jidal. Maksudnya adalah bahwasanya orang-orang kafir dari kalangan kaum Nabi Nuh itu mereka menyatakan kepada Musa, engkau sudah sering sekali mendebat kita. Nah, ini orang mendebat otomatis Nabi Musa adalah orang yang pandai, orang yang cerdik, fatona. Idzan tajibul fatona lil anbiya war rusul. Jika demikian, maka bagi seorang rasul itu, seorang nabi memang dia harus punya kecerdasan. Kalau tidak akan dapat melawan argumen orang-orang yang tidak mau beriman kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Wahya atayakut wa tafatun li ilzamil khusum, supaya kecerdasan itu gunanya untuk mematahkan ide lawan, wa itau da'awihim wa tuhtu hujjajihim, yaitu untuk menggugurkan dakwaan mereka, ngeyelan mereka yang selama ini mereka tidak mau beriman kepada para nabi. Nah, dengan kecerdasannya mereka itulah maka mereka itu sesungguhnya sudah putus asa. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada para nabi itu semuanya sudah putus asa karena setiap berdebat dengan para nabi selalu kalah. Makanya ketika sudah putus asa, dia mengatakan, wahai para rasul, wahai nabi, kalau memang benar kamu itu benar, udah azab aja kita. Kalau memang benar, ternyata dia azab baru tahu rasa kan. Fa in qila hadhil ayat waridah fi ba'dihim. Kalau dikatakan bahwasanya ayat ini hanya turun untuk sebagian rasul saja, seperti ini. Qalu ya Nuh, ini kan sebenarnya ayat untuk Nabi Nuh saja. Wajadilhum billati ya asal, ini kan untuk Nabi Muhammad saja, kan? Wadil ka hujjatan atayna Ibrahim, ini kan untuk Nabi Ibrahim saja. Maka dijawab oleh penulis buku ini, ujiba, maka saya jawab bi annahu lamma thabatal kalamu li ba'dihim thabata li kullihim. Maksudnya adalah ketika ayat ini turun, memang benar ayat ini untuk nabi tertentu, tetapi secara umum, secara maksud berlaku juga untuk seluruh para nabi. Artinya bahwasanya seluruh para nabi itu mempunyai sifat kecerdasan, kecerdikan, meskipun di dalam ayat Al-Quran tidak seluruhnya itu memberikan poin-poin ataupun menerangkan tentang kecerdasan setiap nabi, tetapi mewakilkan istilahnya, perwakilan ayat. Ayat-ayat ini yang disebutkan ini sudah cukuplah untuk menunjukkan bahwasanya seluruh para nabi itu juga mempunyai sifat kecerdikan, cerdas. Id allaik biman sibin nubuwah ayakuna indum minal fatonah, karena yang paling layak bagi seorang nabi ya mereka harus mempunyai sifat cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin menjadi nabi. Ma yarudduna bil khasm tsumma innahum syuhudullah ala ibadih. Supaya apa kecerdasan itu? Supaya dapat melawan argumen orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Selain itu, tsumma innahum syuhudullah. Selain itu para nabi itu merupakan bukti terkait dengan kebesaran Allah di muka bumi. Dia sebagai hujjah, sebagai argumen Allah di muka bumi untuk umat manusia. Kalau nabinya bodoh ya siapa yang mau masuk agama Islam, ya kan? Tapi ketika nabinya itu cerdas, pandai, maka orang akan terpesona untuk kemudian ikut dan masuk ke dalam agama Islam. Wasyahid la yakunu mughaffalan, karena jika seorang yang dijadikan sebagai saksi di muka bumi ini terkait dengan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus disifati dengan sifat yang cerdas. Ad-dalil al-aqli ala dzalik. Sekarang argumen akal. Satu, li'annahum ursilu liiqamatil hujjaj wa ibtali subhil mujadilin.
wala yakunu dzalika minal ablah au al-mughafalin. Karena para rasul itu diutus untuk menjadi orang yang menggugurkan argumen para orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang mempunyai sifat cerdas. Di annahum qadatul jami', karena yang namanya para rasul itu merupakan pemimpin umat manusia. Wasasathum. Jadi sasat itu siasat politik. Mereka itu yang menjadi pemimpin bagi umat manusia. Wa marji'uhum fil muskilat, dan mereka itu akan menjadi rujukan setiap ada masalah. Jadi kalau ada masalah ya para sahabat nanyanya kepada Rasul, kepada Nabi. Ketika ada masalah tanya kepada Nabi. Seperti seorang sahabiat namanya Khawlah yang dia itu melakukan nadhihar kepada istrinya, dia mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Engkau sesungguhnya itu seperti punggung ibuku. Nah, istilah ka dhahri ummi kalau dalam bahasa jahiliyah itu maksudnya adalah cerai atau talak atau tidak berhubungan dengan istrinya selama sekian lama. Nah, itu ketika suami Khawlah itu mengatakan demikian, maka Khawlah tidak mau mendekati suaminya. Ketika suaminya mau mendekat, dia tidak mau, dia menolak sampai ada jawaban resmi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Khawlah mendatangi Rasulullah dan menanyakan, wahai Rasulullah, suami saya itu melakukan nadhihar kepada saya, terus sekarang mau dekat-dekitin saya, bagaimana sikap saya? Rasulullah tidak berani menjawab karena belum turun wahyu. Besok datang sini, besok datang lagi belum ada, besok datang sini belum ada, kan seperti itu. Sampai akhirnya turun qaulu ta'ala, qad sami'allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nah, itu surat Mujadilah ayat 1 ya, yang menerangkan tentang sikap bagaimana ketika terjadi dihar, dan dihar itu merupakan tradisi orang Arab jahiliyah. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Beberapa kali saya menemukan meme dari kalangan entah siapalah yang mengatakan kita itu nggak boleh memanggil istri kita dengan sebutan umi. Jangan bilang umi, jangan bilang bunda, jangan bilang ibu, karena itu dihar. Tidak, itu tidak dihar. Itu bukan dihar. Dihar itu di Arab. Anti alayya kadhuri umi. Arab pun Arab dulu. Zaman jahiliyah. Zaman sekarang sudah nggak ada lagi. Nah, jadi itu merupakan ayat yang turun di masyarakat tertentu. Kemudian para sahabat ketika menghadapi persoalan itu langsung menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di annana ma'muruna bil iktidak bihim fil aqwal wal af'al, karena kita juga dituntut, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru, untuk meneladani setiap perkataan maupun perbuatan para nabi. Wal muqtada bihi la yakunu balidan. Tentu orang yang harus kita ikuti itu orang yang cerdik, yang cerdas, yang pintar, bukan orang yang bodoh. Kalau orang bodoh nggak boleh diikuti. Wal baladah wal ghaflah sifatun naqs. Sementara kalau goblok, oh iya goblok ya. Baladah itu, ghaflah itu. Ghaldah. Bodoh, bawahnya bodoh kan goblok ya. Wal baladah itu sifat kekurangan. Wa takhilu bimansibi syarif, yang nggak mungkin sifat goblok itu atau bodoh itu ada pada diri seorang rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asidku, jujur. Seorang nabi itu pasti jujur. Apa itu jujur? Jujur itu mutabaqatu hukmil khabari lil waqi'. Yang namanya jujur itu ketika dia ngomong, apa yang dia sampaikan itu sama persis dengan kenyataan. Nah, kalau saya mengatakan di sana ada banjir semuanya, memang ada banjir, berarti saya jujur. Tetapi kalau saya mengatakan sana ada banjir, padahal nggak ada, itu namanya bohong, karena apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan realitas. Maka orang-orang munafik itu orang-orang yang membohongi diri sendiri. Kenapa disebut membohongi diri sendiri? Karena apa yang disampaikan itu berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Maka dia disebut sebagai pembohong, membohongi diri sendiri. Itu orang munafik. Wa mutabaqatu hukmil khabari lil waqi' fi kulli ma yablughuna 'anil Maula tabaraka wa taala. Artinya setiap yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu disampaikan, dan apapun yang disampaikan itu pasti sebuah
kebenaran. Ay la yakunu khabaru fi dzalika illa mutabiqan kama fi nafsil amr. Jadi semua yang disampaikan itu pasti benar sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqab minhum al-kadzib fi syai'in min dzalik la amdan wala sahwan. Para nabi itu tidak mungkin seorang nabi itu kok bohong. Baik bohongnya itu disengaja atau tidak disengaja. Sahwan, lupa bohong, nggak mungkin. Para nabi itu selalu jujur, baik di di dalam segala perilakunya. Jadi tidak pernah bohong meskipun dia itu sekedar lupa. Farrusulu wajibun fi hakim asid. Jadi seorang para rasul itu harus disifati, wajibun harus disifati dengan sifat jujur. Biman ana wajibun aklan, artinya harus secara logika itu memang harus jujur itu. Fala yasyu fil akli adamu, maka nggak logis kalau seorang rasul itu dia itu pembohong. Maka Rasulullah SAW itu sejak sebelum diutus itu sudah terkenal dengan seorang yang sangat jujur. Maka ketika Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, dikumpulkanlah orang-orang Quraisy, maka Rasulullah SAW mengatakan, apakah kalian mengetahui saya? Maka mereka mengatakan, ya, saya mengetahui Anda adalah Muhammad bin Abdullah bin dan sebagainya. Apakah kalian percaya dengan saya? Mereka mengatakan, ya, saya percaya dengan Anda karena engkau tidak pernah berbohong. Nah, Anda tidak pernah berbohong. Kata Rasulullah, andai saya katakan bahwa saya di balik bukit sana itu ada kambing, apakah kalian percaya? Saya ini percaya. Kenapa? Karena Rasulullah itu terkenal dengan sifat jujur. Bahkan sebelum menjadi nabi pun sudah terkenal dengan sifat jujur. Orang-orang kafir Quraisy itu juga mengakui terkait dengan kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sangat jujur. Maka ketika mereka Nabi Muhammad menyampaikan sesuatu, mestinya orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu mestinya langsung beriman. Kenapa? Karena Rasul itu nggak pernah bohong. Sejak sebelum dia angkat di Nabi itu nggak pernah bohong sedikit pun. Nah, tetapi ternyata ketika disampaikan tentang kebenaran, mereka menolak kebenaran. Sebelumnya ketika ditanya tentang kejujuran Nabi Muhammad, mereka mengatakan, ya, engkau adalah seorang yang jujur, ya, engkau tidak pernah bohong. Tetapi ketika disampaikan kebenaran, mereka langsung menolak, mengatakan bahwa engkau, wahai Muhammad, seorang pendusta, engkau, wahai Muhammad, seorang tukang sihir, dan lain sebagainya. Nah, itu sesungguhnya apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik munafik itu. Nah, seorang musyrik itu sesungguhnya mereka itu membohongi diri sendiri. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong seumur hidupnya. Dan mereka itu tahu, orang-orang musyrik itu tahu Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong sama sekali. Nah, sehingga ketika mereka itu mengatakan Nabi Muhammad pembohong, Nabi Muhammad tukang sihir, itu sungguhnya mereka itu telah membohongi diri sendiri. Dan pada akhirnya kan mereka kemudian banyak yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar dan mereka banyak masuk Islam. Wasidku anwa'uhu tsalatsa, dan jujur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, asidku fi da'war risalah. Jadi yang namanya para rasul itu mereka itu jujur, ya kan? Mereka itu tidak pernah bohong pada 3 hal. 1, ketika mereka mengatakan saya adalah seorang nabi, saya seorang nabi, saya seorang rasul, itu pasti benar. Yang kedua, asidku fi ma yuballighunahu 'anillahi ilan nasi minal ahkam syariah. Ketika para rasul itu menyampaikan hukum-hukum syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh para nabi itu pasti benar adanya. Jadi tidak pernah apa yang disampaikan itu sesuatu yang sifatnya itu kebohongan. Yang ketiga, asidku fi jam'i ma yantiqu bihi. Jadi kebenaran, kejujuran terhadap segala sesuatu yang disampaikan oleh para rasul. Apapun yang disampaikan itu mesti sebuah kebenaran. Mimma yata'allaqu bi umuri dunya. Nah, jadi yang tadi kan bi umuridin. Ketika terkait dengan urusan agama sudah pasti sebuah kebenaran. Demikian juga terkait dengan perkara-perkara dunia itu pasti sebuah kebenaran. Hanya saja memang terkait dengan perkara dunia biasanya Rasulullah SAW menyerahkan perkaranya kepada umatnya.
Dalam sebuah hadis dikatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Bahwasanya engkau itu lebih mengetahui terkait dengan perkara urusan dunia. Karena Rasul itu memang ditugaskan untuk membimbing manusia dari sisi akhlak, dari sisi akidah, dari sisi kebenaran, dari sisi risalah. Adapun urusan dunia, bagaimana kita itu membuat mengurus dunia kita, membangun bisnis, membuat sebuah korporasi, apalah dari pabrik dan sebagainya, itu bukan wewenang dari Rasul. Sehingga pada suatu kali ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah melihat orang mengawinkan kurma, Rasulullah mengatakan kenapa kurma dikawinkan, kan bisa aja dengan angin. Ternyata kurma itu setelah nggak dikawinkan nggak berbuah. Si sahabat tanya lagi, wahai Rasulullah, katanya nggak perlu dikawinkan. Ini malah nggak berbuah nih kurmanya. Ini gimana nih? Maka Rasulullah SAW mengatakan antum a'lamu bi umuri dunia. Kamu lebih tahu lah kalau urusan dunia. Kalau soal bagaimana supaya kurma itu bagus, bagaimana pertanian itu bagus, bagaimana supaya bisnis itu maju, bagaimana supaya kekuasaan pemerintahan itu baik dan lain sebagainya, tentu manusia lebih tahu. Karena tugas Rasul adalah menyampaikan risalah terkait dengan etika, terkait dengan akhlak, terkait dengan keimanan dan perkara-perkara agama lainnya. Sementara detail dari perkara dunia itu menjadi urusan kita, urusan manusia. Wadidhu al-kadhib. Jadi kebalikan daripada jujur tadi adalah bohong. Wa yastahilu suduril kadhib anil anbiya ala sabil amdi. Jadi mustahil seorang nabi itu baik sengaja atau tidak itu melakukan kebohongan. Nah, itu mustahil. Dalilnya, wallahu ta'ala wa ma yantiqu anil hawa. Apapun yang disampaikan oleh nabi itu pasti benar karena itu terkait dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang disampaikan oleh nabi itu tidak keluar karena hawa nafsu. Kenapa? In wa illa wahyun yuha. Karena yang disampaikan oleh nabi itu berasal dari wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Firman Allah yang lain, wa sadaqal mursalun. Wa sadaqal mursalun. Bahasanya para rasul itu mereka benar. Wa qalu ta'ala walau taqawwalu alaina batal aqwil akhadna minhu bil yamin tsumma laqatna minhu watin. Kan? Wa qalu ta'ala laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya. Sungguh apa yang dimimpikan oleh rasulnya itu adalah sebuah kebenaran. Bukan hanya ngomong ya, bukan hanya terkait dengan pembicaraan, bahkan mimpinya para nabi itu pasti benar. Mimpinya nabi itu pasti benar karena itu terkait dengan wahyu. Dalil akli ala dalik, dalil akal terkait dengan kebenaran. Saya sedikit lagi. Lau jaza alaihim al-ibtira' wal kadhib lazamal kadhib fi khabarihi ta'ala. Kalau seorang rasul itu kok boleh berbohong, tentu apa yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah sebuah kebohongan. Kayak Musailam al-Kadzab lah. Musailam al-Kadzab itu kan disebut al-Kadzab, pembohong. Karena dia ngaku-ngaku nabi. Dia mengatakan saya dapat wahyu, padahal dia tidak pernah dapat wahyu. Dia ngaku-ngaku. Kayak kalau di Indonesia itu Eden, siapa Lia Eden ya. Dia ngaku menjadi nabi. Itu pasti bohong itu. Sudah jelas itu. Setelah Nabi Muhammad itu sudah tidak ada lagi nabi yang diturunkan kepada umat manusia. Kalau mamanya siapa? Mirza Ghulam Ahmad ya. Mirza Ghulam Ahmad mengatakan saya itu nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Bohong. Ahmadiyah itu bohong itu. Itu mereka itu kadzab, pembohong. Tidak mungkin. Kalau kemudian mereka mengatakan enggak, saya itu cuman nabi cuma membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bukan nabi dengan membawa risalah baru. Bohong. Karena siapapun yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, entah alasannya itu membenarkan syariat Nabi Muhammad atau apalah setelahnya itu, maka mereka semuanya itu pembohong, tidak dapat dipercaya. Wa huwa mahalun ya Allah Ta'ala saddaqahum bil mu'jizat ala aidihim. Kenapa kita mengatakan bahwa para nabi itu benar? Karena para nabi itu telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala bukti kebenaran melalui mukjizat, seperti Nabi Musa membelah lautan, seperti Nabi Muhammad membelah bulan. Jadi ketika suatu hari Nabi Muhammad dikatakan, kalau kamu seorang nabi benar, coba belah bulan itu. Waktu itu bulan purnama, coba dibelah itu bulan itu. Maka Rasulullah SAW langsung dengan jarinya menunjuk ke bulan, dan tiba-tiba saja bulan itu terbelah. Tiba-tiba bulannya terbelah.
iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar. Jadi ciri-ciri hari kiamat itu adalah ketika bulan sudah terbelah. Nah, bulan terbelah itu kapan? Ketika para kafir Quraisy itu meminta mukjizat kepada Rasulullah dengan membelah bulan, dan itu terbelah beneran, bukan sihir. Bahkan orang yang di India sana pun ketika bulan itu terbelah, orang-orang berita dari India mereka kaget karena melihat bulan itu terbelah menjadi dua gitu. Seperti itu. Nah, konon ini saya belum tahu apakah kebenarannya tidak. Ada seorang astronot yang mencoba meneliti bulan. Nah, itu ternyata di bulan itu ada retakan-retakan lurus gitu sepanjang bulan, yang itu diprediksi bahwa bulan itu suatu hari dulu itu pernah terbelah karena ada kesertakan lurus terus di bulan itu. Jadi memang terbelah, benar-benar terbelah gitu, bukan sihir, bukan sulap. Li'anal mujah tanzilu manzilatu qad ta'ala sadaqa abdi fima yabaligu anni falau katabu fima akhbaru bihi fa sadaqa ta'ala bilakana tasqulun. Kalau seorang nabi itu kok memang bohong, apapun yang disampaikan akan menjadi sebuah kebohongan. Musailamah al-Kadzdzab itu ketika mengaku nabi, dia bilang, saya juga punya mukjizat kok. Apa mukjizatnya? Ada orang yang akwar, yang dia itu apa? Akwar itu dia juling matanya. Dia bilang, saya bisa menyembuhkan orang juling ini. Diapain sama Musailamah al-Kadzdzab? Diludahin. Ternyata setelah diludahin malah buta. Wah, bukannya malah sembuh, ternyata malah buta. Ini apa istilahnya itu? Istidraj lah istilahnya itu. Ingin menampakkan kehebatannya, tetapi justru yang muncul adalah kehinaan. Fakhabru ta'ala la yakun illa sadaq, karena yang namanya apa yang disampaikan oleh para nabi itu mesti benar adanya. Yang kedua, al-kadzib maksiat. Yang namanya bohong itu maksiat. Sementara para nabi tidak akan pernah melakukan maksiat. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya pertanyaan jawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke moderator. Atau kalau ada pertanyaan langsung silakan karena moderatornya belum nampak. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit. Saya lanjutkan sedikit kalau gitu. Amma ma zaharul kadhib fi haqqil anbiya kama fi waqi'ati sayyidina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina kasra asna wa abqa kabiruha faqad fala masila qalu a anta fa'alta hadza bi alihatin ya Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yang tikun fa innahu yu'awwalu. Jadi kalau ada seorang nabi yang di dalam Al-Qur'an itu diceritakan seakan-akan dia itu berbohong, maka sungguhnya dia itu tidak bohong, tapi itu bisa ditakwilkan. Contohnya apa? Ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala. Ketika berhala dihancurkan, kemudian raja siapa waktu itu? Raja Namrud ya, menangkap Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya, "Anta, apakah kamu wahai Ibrahim yang menghancurkan berhala-berhala itu?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum, bukan saya yang melakukan, tapi yang melakukan adalah itu berhala yang paling gede, yang paling besar. Nah, itu kan apakah Nabi Ibrahim dianggap berbohong dalam kondisi seperti ini? Ini tidak berbohong, tetapi merupakan politik atau siasat dakwah. Siasat dakwah. Fas'aluhum in kanu yang tikun, maka tanyakan saja kepada berhala yang paling besar kalau sekiranya berhala yang paling besar itu bisa bicara. Ini seakan-akan sebuah istihza, sebuah penghinaan kepada mereka. Wong berhala itu nggak bisa bicara kok kalian sembah berhala nggak bisa bicara kok kalian minta perlindungan dan lain sebagainya. Ini fa innahu yu'awwalu bi anna qasas salam at-tabkid wal istihza. Jadi yang dimaksud di sini
yang seakan-akan bohong, jadi tidak bohong, tapi seakan-akan bohong. Itu tujuannya Ibrahim adalah untuk memberikan pelajaran kepada mereka bi'uqulihim li'annahu law lam yakun indal asnami ghairuhu fama faidata qawlahu min fi'li hadza wa kadza. Jadi Nabi Ibrahim ingin memberikan pelajaran kepada mereka yang namanya berhala itu sungguhnya tidak bisa apapun. Ketika berhala tidak bisa apapun, mengapalah kok mereka menyembah berhala? Waqila manhu saluhum inna taqub isaddiquna. Atau maksudnya coba aja tanya ke berhalanya. Kalau berhala yang paling gede itu bisa ngomong, berarti berhala itu benar. Nah, itu kan sebuah penghinaan juga kepada mereka. Wa ilam yakunu yang tikuna falaysa huwal fa'il. Tapi kalau berhalanya itu nggak bisa ngomong, ya berarti bukan dia yang menghancurkan. Ini kan sebuah penghinaan. Wa fi dhamni hadzal kalam i'tirafun bi annahu huwal fa'il. Di sini juga menunjukkan sesungguhnya pelakunya itu Ibrahim. Nah, pelakunya adalah Nabi Ibrahim dan dia tidak mengingkari bahwa dia yang melakukan, tetapi memberikan istihza, memberikan peringatan pada kaumnya, kepada Raja Namrud dan pengikutnya. Coba aja tanya kepada berhala kalau dia bisa ngomong. Kalau dia bisa ngomong, berarti apa yang disampaikan berhala itu benar. Nah, ternyata kan yang namanya berhala kan nggak bisa ngomong, ya udah seperti itu. Baik, silakan jika ada pertanyaan atau saya kembalikan kepada moderator. Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf tadi telat Ustaz untuk ada gangguan sedikit. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz, langsung saja ya Ustaz ya. Saya bacakan. Yang pertama ini dari Ibu Ajeng Ayu. Izin bertanya Ustaz, apakah ada kebohongan demi kebaikan, berbohong untuk kebaikan Ustaz? Mungkin langsung dijawab aja Ustaz. Baik. Silakan. Secara umum yang namanya berbohong itu tidak diperkenankan secara umum kecuali dalam 3 perkara. Secara umum bohong itu tidak diperkenankan kecuali dalam 3 perkara. Yang pertama, ar-rajul yuqatu fil harbi wal harbu khida'. Perang pas perang ya kan, perang ini khida', perang itu penipuan, tipu daya. Kalau perang ditanya musuh, pemimpin kamu di mana? Pemimpin saya itu lagi sembunyi di balik pohon. Oh, habislah. Jenderal Puman, jenderal saya itu lagi istirahat sebentar, nanti malam baru mau nyerang. Nah, kalau jujur gitu habis-habisan musuh kan gitu. Jadi ketika di dalam pertempuran itu bahkan seorang mata-mata andai kata ketangkap, kemudian dia berbohong di depan musuh itu boleh. Karena kalau dia jujur, hancurlah pasukan kita kan. Nah, itu bohong yang pertama yang dibolehkan. Yang kedua, ar-rajul yukadzibu bainar rajulaini liyusliha bainahuma. Jadi ada 2 orang yang sedang berseteru nih, lagi nggak baikan ini. Maka dia ngomong ke temennya, Muhammad sama Ahmad nih. Si Muhammad orangnya baik banget, dia tuh kemarin nitip salam ke kamu deh. Masa iya nitip salam dia? Dia katanya kapan-kapan mau ke sini. Terus dia ngomong lagi ketemunya lagi ke Ahmad. Si Muhammad tuh baik banget ya. Dia nitip salam, dia tadi katanya mau ke sini mau minta maaf. Nah, ini kan padahal bohong dia tuh, si Muhammad sama Ahmad nggak pernah ngomong kayak gitu kan. Nah, ini kebohongan seperti ini boleh untuk mendamaikan 2 orang yang sedang cekcok. Warajul yukadzibu lil imra'ati liyurdiha bidzalik. Seorang laki-laki yang jujur lagi. Yang bohong kepada istrinya untuk supaya istrinya itu senang. Maunya istrinya itu semangat masak macam-macam, ya sudah. Ini temen keasinan tuh. Dibilang ini asin, rasanya enak banget. Padahal asin kan. Enak sekali ini. Pokoknya sopnya mantap lah katanya. Padahalnya asin, keasinan padahal kan. Atau padahal kurang apa gitu kan. Itu boleh supaya istrinya tersenyum, senang. Nah, kalau jujur, ini rasanya wah ini kebanyakan garam. Udah masak seharian, beli belanja, udah capek. Tahu suami jujur, berarti dia mau bener. Tapi ya bikin istri cemberut kan seperti itu. Nah, jadi boleh seorang suami itu berbohong untuk istrinya supaya dia itu senang. Tapi berbohong di sini adalah berbohong yang terkait dengan hal-hal yang masih ditolerir lah, terkait dengan kehidupan rumah tangga, bukan bohong yang membahayakan. Baik, itu aja. Wallahu a'lam.
Ibu Ayu sudah dijawab ya. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Pak Syafrianto. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Rasul itu maksudnya bagaimana Ustadz? Apa maksudnya tidak berdosa atau tidak pernah salah? Silakan Ustadz. Maksum itu tidak pernah salah di dalam perkara yang terkait dengan persoalan agama. Tidak pernah salah terkait dengan persoalan agama. Jadi itu namanya maksum. Karena kalau dia itu, namanya Rasul menyampaikan sholat 5 waktu, zuhur 4 rakaat, pasti 4 rakaat, nggak akan pernah salah. Kok menjadi 3 rakaat itu nggak akan pernah. Subuh 2 rakaat, pasti 2 rakaat, nggak akan pernah salah menyampaikan apa yang disampaikan oleh yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di dalam perkara-perkara yang sifatnya ijtihadi, ijtihad itu berijtihad, itu tidak maksum, tetapi tidak maksum di sini bukan berarti salah, tetapi ada sesuatu yang baik dan lebih baik. Ada sesuatu yang baik dan lebih baik. Misal begini, maksum itu juga bukan apa ya? Rasul itu beberapa kali ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ketika berdakwah dengan orang Quraisy, dengan pembesar Quraisy. Kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum untuk minta petunjuk kebenaran. Abdullah ini orang buta. Orang buta datang kepada Rasulullah. Rasulullah sedang sibuk berdakwah. Sedang sibuk berdakwah. Kemudian menurut Rasulullah, menurut ijtihad Rasulullah, itu ketika satu saja dari pembesar Quraisy ini masuk Islam, ini sudah luar biasa gitu. Tetapi ternyata bagi Allah tidak seperti itu. Ini orang ini lebih pasti, udah jelas nih. Orang buta ini sudah jelas meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW terkait dengan perkara agama. Ini lebih utama harus didahulukan. Maka turun ayat amma yatasaalun. Mohon maaf. Abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma. Abasa itu kayak asem apa ya? Kayak noleh gitu. Lagi dakwah enak kok datang. Kayak kurang enak. Jadi itu ketika dia lagi berdakwah kemudian datang orang buta tanya dengan persoalan agama itu Rasul itu kurang begitu berkenan. Padahal mestinya nggak seperti itu. Mestinya siapapun yang tanya kebenaran ya harus harus disampaikan tentang kebenaran tersebut. Nah, ini bukan berarti salah, tetapi ada dua ijtihad. Ijtihad yang satu benar, itu lebih benar. Mestinya menggunakan yang kedua. Nah, itu pernah terjadi karena Rasul pun ada terkait dengan persoalan-persoalan seperti ini, Rasulullah juga beristihad. Contoh lain begini, terkait waktu perang Badar. Waktu perang Badar itu Rasulullah memilih tempat yang agak jauh dari air. Maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, ini berdasarkan ijtihad engkau, ijtihad, ataukah terkait dengan wahyu? Maka kata Rasulullah, ini terkait dengan ijtihad saya. Maka kata sahabat, kalau begitu lebih baik kita itu berkemah di tempat lain yang dekat air. Di situ kita bisa nampung air, di situ bisa minum air sepuas kita sesuai dengan kebutuhan tentara kita. Sementara orang Quraisy mereka tidak mendapatkan air sehingga ketika berperang kita lebih bisa menguasai diri. Ketika kehausan kita bisa minum sesuka kita. Ini ijtihad Rasulullah juga. Jadi yang mestinya di sini tempat lain. Nah ini. Jadi maksum di sini terkait dengan persoalan yang terkait dengan perkara-perkara agama, bukan terkait dengan perkara-perkara ijtihadi. Karena apa yang disampaikan Rasul itu bisa jadi wahyu, bisa juga tradisi, bisa juga ijtihadi. Meskipun semua yang menjadi perilaku Rasul itu semuanya sunnah. Semua yang disampaikan, semua yang dikatakan, semua yang dilakukan, bahkan semua yang disetujui oleh Rasulullah semuanya namanya sunnah. Tetapi tidak semua yang dilakukan oleh Rasul itu harus diikuti karena ada yang namanya sunnah tadi yang Rasul bisa jadi beristihad, bisa jadi terkait dengan tradisi. Seperti kalau Rasul pakai jubah, itu kan tradisi Arab. Kita boleh pakai jubah, boleh tidak. Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah itu juga terkait dengan tradisi. Itu kita boleh hijrah, boleh tidak. Jadi kalau terkait dengan tradisi kita boleh ngikutin, boleh tidak. Terkait dengan yang tadi, ya ijtihadiyah itu, kalau sekiranya itu kurang aula,
kurang prioritas, maka Allah akan menegur. Seperti halnya Rasulullah waktu perang Badar, tawanan perang Badar itu ada beberapa pilihan. Apakah mereka akan dihukum mati semua, ataukah dilepaskan, ataukah kita orang-orang pintar dari tawanan Badar suruh ngajarin 10 anak dari orang-orang muhajirin yang tidak bisa baca atau orang Madinah yang tidak membaca tulis. Maka Rasulullah memilih ide seorang tawanan mengajari 10 anak Madinah. Nah, padahal ijtihad ini kurang tepat. Allah lebih memilih setiap tawanan itu semestinya dihukum mati. Nah, kan seperti ini. Nah, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan perkara-perkara agama saja maksum itu. Terkait dengan perkara-perkara agama saja, bukan terkait dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan istihadi atau umur dunia. Wallahu a'lam. Ustadz, ada kelanjutannya dari Pak Syaf. Itu siapa ulama yang mentakwil istiwa menjadi istaula? Boleh langsung dijawab aja, Ustaz. Itu banyak sesungguhnya ya. Karena di dalam ilmu kalam itu terkait dengan kata-kata istiwa menjadi istaula dan sebagainya itu supaya kita itu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Maka yang digunakan adalah takwil. Baik takwil itu takwil tafwid, karena tafwid itu juga takwil, atau takwil dengan melihat ayat itu, melihat korina atau melihat indikator ayat, supaya ayat tersebut tidak dimaknai apa adanya, karena ketika dimaknai apa adanya nanti kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Umumnya yang mengatakan istiwa itu bimana istaula itu adalah ulama kalam dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah, baik Imam Razi, Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Baidawi dan sebagainya. Tetapi mereka juga menggunakan maslak lain. Orang Asy'ariyah itu selain takwil, mereka juga menggunakan tafwid. Tafwid itu apa? Tafwid itu adalah bahwa istiwa itu ya istiwa gitu. Wa ma'lum wal kaif majhul. Kaifnya itu bagaimana istiwanya itu majhul. Kalau majhul ya udah kita serahkan aja dengan kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata istiwa itu artinya itu duduk di singgasana. Ketika kita maknai apa adanya, Allah duduk di singgasana, berarti Allah itu seperti manusia. Di sana ada kursi, kemudian duduk, ada kaki, ada tangan. Nah, ini sudah mentasbih, ini sudah menganggap Allah itu mirip dengan makhluk. Supaya kita tidak menganggap bahwa Allah itu mirip dengan makhluk, maka ditakwil istaula. Jadi menguasai alam raya, menguasai ciptaannya, menguasai makhluk-makhluknya, seperti itu. Atau ya sudah, tidak usah diterjemahin. Jadi Allah istiwa itu ya di arti itu aja, bahwa Allah itu beristiwa di atas arsy, dah gitu. Jangan diterjemahkannya menjadi bahwa Allah itu duduk di atas singgasana. Jangan diterjemahkan seperti itu. Allah beristiwa, itu aja udah. Istiwa bagaimana? Udah serahkan sama Allah SWT. Itu. Wallahu a'lam. Lanjut Ustaz, terima kasih untuk Pak Syaf. Selanjutnya Ustaz, ini dari Bu Lucy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah seorang penyembah berhala ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan Ustaz untuk menjawab. Rata-rata para sahabat Nabi itu kebanyakan para penyembah berhala. Termasuk Umar, ya kan? Itu awal-awalnya penyembah berhala. Khalid bin Walid, Amr bin As dan lain sebagainya itu awalnya para penyembah berhala. Tetapi kemudian setelah mereka itu masuk Islam, mendapatkan hidayah, menjadi orang yang sangat luar biasa. Khalid itu kalau perang, dalam sejarahnya Khalid bin Walid itu menjadi seorang jenderal ya. Itu kalau perang itu nggak pernah kalah. Jadi makanya sebetulnya itu Saiful Islam ya kan, atau apa itu? Ya, Saiful Islam. Jadi pedangnya umat Islam, karena kalau perang tidak pernah kalah. Sampai zaman Umar bin Khattab itu khawatir orang-orang itu terlalu kagum sama Khalid, karena kalau menang itu karena Khalid, bukan karena Allah. Maka dicopot dari
jabatannya menjadi orang biasa. Dan Khalid pun ketika meninggal itu sampai menangis tuh sebelum meninggal. Saya ini selalu berada di medan perang dan saya memimpikan syahid, tetapi ujungnya kok saya harus meninggal di atas kasur seperti itu kan. Maka oleh sahabat lain dihibur bahwasanya engkau itu wahai Khalid julukannya itu pedang agama. Kalau pedang kok matinya itu di medan perang, itu namanya bukan pedang agama lagi, tapi pedang yang patah. Seperti itu. Pedang itu harus selalu terhunus sehingga engkau meninggal di atas kasur. Intinya siapapun selama dia itu masih hidup, menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah apapun, masih punya kesempatan yang sangat luas untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan. Terima kasih Bu Lucy. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Dini. Katanya ini di luar dari tema akidah Ustadz. Silakan. Tadi disinggung Tadi ada disinggung cerita Khawlah binti Sa'labah yang dizihar oleh suaminya. Pertanyaan, apakah zihar itu hanya terbatas penyamaan terhadap punggung saja? Selain itu anggota tubuh lain atau lainnya apakah punggung saja. Selain itu anggota tubuh lain atau lainnya apakah disebut jihar juga? Terima kasih, Ustaz. Jihar itu silakan Ustaz untuk dijawab. Sebuah istilah. Jihar itu sebuah istilah yang biasa dipakai oleh masyarakat jahiliyah ketika dia marah sama istrinya seumpama dan dia tidak mau mendekati istrinya, tidak mau menyentuh istrinya, maka dia mengatakan anti alayya kadhori ummi. Ini istilah. Istilah itu ya kayak umpamanya kalau bahasa kita itu ya kayak apa ya? Kayak udahlah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Maunya gitulah. Jadi sebuah istilah. Ini hanya dia tidak bisa dirubah menjadi istilah lain. Ya ini aja, anti alayya kadhori ummi, ini aja. Tidak bisa kemudian digunakan menjadi anti alayya ka wajwi ummi atau anti alayya nggak bisa. Cuma ini aja yang bisa dipakai. Satu. Yang kedua, dihar ini hanya berlaku di masyarakat jahiliyah waktu itu saja. Sekarang itu selain Arab itu nggak ada dihar. Di Indonesia nggak ada dihar. Hukum ini nggak berlaku. Seorang suami ngomong ke istrinya, istriku kamu ini kok mirip punggung ibuku, ini bukan dihar, nggak berlaku. Karena ini bukan menjadi istilah untuk untuk menjauhi istrinya, ya kan? Dan ini istilah Arab saja. Sekarang aja di Mesir itu sudah nggak ada dihar. Di Saudi sekarang sudah nggak ada. Istilah ini sudah hilang, sudah nggak ada lagi itu. Jadi dihar itu ya kecuali muncul lagi ya. Ketika muncul lagi orang ketika seorang Arab mengatakan pada istrinya anti alayya kadhori ummi, kok maksudnya itu adalah tidak mau menyentuh istrinya, apa arti hukumnya ada lagi. Tetapi sekarang ayat dihar ini sudah kita baca, tetapi di dalam tataran realita dalam masyarakat kita sudah tidak menemukan lagi istilah dihar. Jadi sudah nggak ada dihar itu, baik di Arab ataupun di Indonesia. Kecuali akan muncul lagi, baru ada lagi. Tapi sampai sekarang sudah tidak ada lagi. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk Bu Dini. Ini dari jamaah Ustadz, tapi tidak ada namanya. Dalam batas apa dibolehkan berbohong dalam parenting? Kadang kita menghadapi situasi sulit yang mana perlu menjelaskan suatu kepada anak. Silakan Ustadz untuk dijawab. Kepada anak itu kalau jangan biasakan berbohong. Kita bisa menggunakan bahasa lain yang bisa dipahami oleh anak. Karena kalau terbiasa bohong nanti kita dicap pembohong sama anak. Ini malah bahaya. Jadi sama anak itu justru harus ditanamkan sifat jujur. Kalau anak itu menanyakan sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang dia itu belum waktunya, katakanlah persoalan-persoalan yang dia itu memang persoalan dewasa gitu. Kita sampaikan ini belum waktunya. Insya Allah nanti kalau sudah umurnya sekian saya terangkan. Jangan dibohongi. Gitu. Anak jangan dibohongi. Selalu jujur pada anak. Ketika ada sesuatu yang sangat mendesak, bisalah dengan bahasa lain. Bisa dengan bahasa lain sebatas kemampuan anak, tapi ya
intinya maunya kita lagi seorang tua maunya seorang lagi pingin dengan anaknya lagi kedua orang tuanya lagi cekcok apa, dengar anaknya bilang aja ini urusan kita berdua, anak kamu nggak usah, ini kamu kesana dulu atau apa, pokoknya ada lah, selalu bisa ada, bahasa itu selalu ada, tapi jangan biasakan berbohong. Berbohong itu nggak baik. Cari cara lain, cari bahasa lain yang lebih halus, yang lebih sesuai dengan anak-anak, dan usahakan untuk tidak berbohong. Itu sudah sangat kepepet sekali. Itu pun sebenarnya jangan dilakukan kalau bisa. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Amirul Muslihin. Assalamualaikum Ustaz, semoga diberi usia yang panjang dan berkah dan sehat selalu. Izin tanya, Rasulullah itu pasti cerdas dengan segala sifat yang sudah dijelaskan tadi. Bagaimana jika kita koneksikan dengan daur Rasul sendiri, yaitu inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsu, ya. Di mana korelasinya dalam memahami hal tersebut, itu yang pertama. Kedua, bagaimana korelasinya dengan dawuh Allah bahwa ucapannya Nabi adalah wahyu. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz untuk dijawab. Kata inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsu. Kata inna itu nahnu, dhamirnya kan nahnu. Kami itu maksudnya bukan hanya Rasul. Jadi Rasul itu waktu itu berbicara kepada bangsa Arab, kepada umatnya, kita orang Arab waktu itu banyak yang ummi, banyak yang nggak bisa nulis, banyak yang nggak bisa baca tulis. La naktubu wa la nahsu. Maka ketika terkait dengan perkara-perkara kayak terkait dengan hilal Ramadan dan lain sebagainya, itu menggunakan ru'yah. Karena nahnu umatun ini konteksnya terkait dengan perhitungan waktu Ramadan. Bahwasanya bangsa Arab pada waktu itu, bukan hanya Nabi Muhammad, bangsa Arab pada waktu itu kebanyakan itu tidak banyak yang menguasai ilmu astronomi terkait dengan hitung-hitungan. Maka dikatakan gunakan ruqyah saja. Karena kalau ruqyah itu bangsa Arab itu sangat canggih, sangat profesional. Mereka itu kemanapun sudah tahu perbintang ini itu arahnya ke sana, bintang ini ke sana, ini ke sana. Mulai awal bulan begini, udah tahu lah. Dan kondisi Arab itu padang pasir, jernih, nggak banyak mendung, itu lebih jelas. Itu sebenarnya hadis ini konteksnya ke sana sebenarnya. Jadi kita memahaminya di situ. Jangan kemudian dibuat umum. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana setelah bangsa Arab itu, Yang kedua, apakah Rasul itu membiarkan bangsa Arab itu la naktub wa la nahsub, membiarkan bangsa Arab itu bodoh? Ternyata tidak. Ketika terjadi perang Badar, justru satu orang suruh memberikan pengajaran kepada orang-orang Madinah supaya mereka itu bisa membaca dan bisa menulis. Rasul sangat mentasjik, sangat memberikan dukungan terhadap bangsa Arab supaya bisa membaca dan menulis. Tetapi hadis tadi itu la naktub wa la nahsub itu konteksnya terkait dengan hitungan hilal Ramadan atau Syawal. Yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri tidak bisa baca tulis, dianggap ummi. Umminya Rasul itu bukan berarti bahwa beliau itu tidak cerdas. Secara logika itu luar biasa kecerdasan Rasulullah itu nggak bisa ditandingi gitu. Tetapi tidak bisa baca tulis hakatani, sesuatu yang lain. Karena banyak juga orang yang nggak bisa baca tulis tapi cerdas. Dulu itu zaman Nabi Muhammad itu orang-orang Arab itu banyak yang nggak bisa baca tulis, tetapi hafalannya luar biasa. Sampai sekarang Anda kalau ke Arab sini, orang Arab itu hafalannya Masya Allah. Kita itu kalau kalau di Al Azhar itu kalau ada yang munakosah, yang sidang risalah doktoral, itu kadang risalahnya itu disertasinya itu tebalnya 600 halaman, 700 halaman kadang. Dan itu yang orang yang menguji itu kadang buta. Dan dia itu meskipun buta, itu bisa hafal itu. Contoh, dia bilang ini, si fulan namanya, tolong buka halaman 10, tolong buka halaman 100. Dia baca paragraf 3. Ketika dia baca paragraf 3, oh enggak salah, sampingnya. Tahu dia itu. Buta padahal. Tapi luar biasa orang Arab itu. Sampai sekarang orang-orang Arab itu kalau hafal Quran itu biasa lah.
hafal sekian hadis itu biasa lah. Memang cerdas-cerdas orang. Tetapi banyak juga yang mereka itu nggak bisa baca tulis gitu. Artinya baca tulis itu tidak bisa dijadikan sebagai indikasi bahwa seseorang itu cerdas atau enggak. Cerdas itu terkait dengan otak, pandaian. Baca tulis itu keterampilan. Dia keterampilan dalam baca, keterampilan bisa menulis. Orang sini ada yang buta itu nggak bisa baca tulis, tetapi otaknya luar biasa, hafal semua hadis-hadis Quran apa. Pusing kalau saya lihat pas sidang disertasi itu ngelihat itu, aduh. Makanya kalau kita itu di Al Azhar itu kalau ujian lisan yang uji buta, udah gemetaran itu yang uji buta itu. Itu buku apa halaman sekian apa hafal semua itu sama dia itu. Heran kita itu. Orang buta dia membaca gimana? Dia itu cuma mengandalkan apa? Dibacakan. Saya punya teman juga waktu itu saya angkatan sama saya orang Afrika. Jadi dia kerjaannya itu apa? Kalau kuliah itu bawa kaset waktu itu masih kaset ya, belum ada. Udah di itu aja. Tapi nanti di rumah baru dengerin lagi. Itu hafal semua dia. Nanti kadang kalau enggak dia minta temennya, tolong temennya itu suruh tolong bacain buku diktat saya. Bacain. Udah apa yang dibaca itu langsung masuk ke otak semua, udah hafal semua itu. Udah kayak rekaman aja itu. Dia suruh nulis suruh baca nggak bisa dia buta, tapi cerdasnya luar biasa. Jadi kadang antara baca tulis dengan kecerdasan itu tidak ada hubungannya sama sekali kadang. Saya ngelihat sendiri di sini bagaimana orang buta yang nggak bisa baca tulis tapi cerdasnya ampun. Yang namanya Tuhaushen, Anda tahu Tuhaushen? Kalau orang sastrawan Arab itu pasti tahu yang namanya Tuhaushen itu. Bahkan pernah menjadi menteri kebudayaan Mesir. Buta. Tapi karyanya sangat banyak. Itu nulisnya gimana itu? Itu minta orang lain untuk nulisin, istrinya atau siapa yang nulisin, dia membacanya aja. Itu sastrawan Arab yang luar biasa, Tuhaushen. Buta, pernah jadi menteri. Jadi nahnu ummatun ummiyatun ini kadang nggak ada korelasinya antara orang bisa baca tulis dan kecerdasan. Kecerdasan itu ya terkait dengan otak, baca tulis terkait dengan keterampilan. Jadi Rasulullah sendiri memang nggak bisa baca tulis. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan Rasulullah menulis Muhammad Rasulullah, ya kan? Suruh ditulis tentang Muhammad Rasulullah, tanda tangannya itu kan. Orang Quraisy nggak mau lah kalau Muhammad Rasulullah. Saya kan nggak ngakui kau sebagai nabi. Tulis Muhammad bin Abdullah. Langsung Nabi Muhammad bilang, tolong yang tulisan Rasulullah sebelah mana deh? Biar saya hapus deh. Inilah yang sudah dihapus, kan? Rasulullah nggak bisa baca tulis itu, tapi tidak bisa baca tulis itu tidak ada korelasinya dengan kecerdasan. Kecerdasan itu terkait dengan otak, meskipun baca tulis itu merupakan sarana kita untuk cerdas. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Pak Amirul Muslihin, gimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Ya, mungkin mau langsung menyapa Ustadz. Langsung, silakan Pak Amirul Muslihin. Oh, itu tidak kecil suaranya, Pak. Mohon maaf. Oh, ya. Mohon maaf Pak, suaranya kecil, nggak terdengar. Oh, ya. Ya. Mungkin langsung saja ya Pak, mohon maaf. Mungkin apakah di saya saja yang tidak terdengar gitu. Mohon maaf. Saya juga nggak dengar ini. Langsung saja. Ya. Kedengeran, silakan. Langsung saja. Oh ya, silakan Pak Amirul. Suaranya mati lagi. Terus suaranya mati lagi, Pak. Langsung saja ya, Pak. Ini masih ada pertanyaan soalnya. Mohon maaf, Pak Amir. Ya, dilanjut dulu saja. Ini ada pertanyaan dari Bu Rosida Yani. Kata Bu Rosida, Assalamualaikum Ustadz.
izin bertanya, kapankah Rasulullah membelah bulan menjadi dua bagian? Apakah setelah Rasul membelah bulan menjadi dua, kaum Quraisy percaya kepada Rasulullah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Silakan, Ustaz. Kalau tahunnya saya kurang tahu persis, tetapi waktu itu sebelum Rasulullah SAW hijrah, masih di Mekah waktu itu, masih di Mekah, periode Mekah, dan waktu itu yang meminta Abu Jahal. Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal tidak masuk Islam. Jadi setelah bulan dibelah, tetap aja mereka ngeyel. Tidak masuk Islam. Abu Jahal dengan siapa gitu ya, dengan beberapa tokoh Quraisy lah. Nah, itu mereka setelah jelas bulan terbelah, ternyata mereka juga masih ngeyel, tidak mau masuk Islam. Itu keterangannya ada di surat Al-Qamar. Anda bisa baca di surat Al-Qamar. Iqtarabat as-saa'atu wa shaqqal qamar. Wallahu a'lam. Ya. Dilanjut, Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Abdul Raub. Assalamualaikum, Ustadz. Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala. Jika zaman sekarang kita menghancurkan berhala, bagaimana hukumnya? Terima kasih. Silakan Ustadz untuk menjawab. Dakwah itu ada caranya. Tidak sembarangan. Jangan kemudian tetangga kita Hindu Buddha punya patung, punya berhala, kita masuk ke rumahnya, kita obrak-abrik berhalanya, ya nggak boleh. Itu kita bisa dipukulin orang itu, diusir masyarakat, diusir kita itu. Nggak sesederhana itu ya kan. Jadi Rasulullah ketika dakwah di Mekah 13 tahun pun, itu berhala di Mekah itu banyak itu sampai kapal satu pun nggak ada yang dihancurin. Sampai kemudian Rasulullah ke Madinah, kemudian balik ke Mekah lagi, baru menghancurkan berhala karena mereka sudah masuk Islam. Nah, para sahabat ketika masuk Mesir, para sahabat Amr bin As dan para sahabat lain ketika membuka Mesir, di Mesir itu penuh dengan patung-patung Fir'aun itu. Sampai sekarang itu patung Fir'aun masih banyak di sini. Nggak dihancurin tuh para sahabat. Nggak ada yang dihancurkan. Sampai sekarang masih banyak. Patung-patung Ramses, patung Fir'aun, patung siapa itu banyak sekali. Dan itu menjadi tujuan wisata. Nah, orang-orang kalau di berbagai negara ke Mesir itu hanya lihat patung, hanya lihat peninggalan Fir'aun. Dulu itu kayak gini ya Fir'aun itu ya. Dan itu piramid itu 142 meter ya kan. Itu batu semua itu. Patung kanan kiri patung semua itu. Oleh para sahabat gak ada yang dihancurin. Biarkan aja itu. Intinya bahasanya kita dakwah itu dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati ahsan. Dengan cara yang terbaik. Jangan kemudian karena kita tidak setuju dengan patung, kita hancurkan patung, kita masuk rumah tetangga punya patung, kita ambil, kita buang, kita lempar. Oh, tetangga kita bisa ngambil patungnya lemparin ke kepala kita. Banyak kita kan. Gitu. Jadi bil mau'izatil hasanah, wajadilhum billati ahsan. Baik-baik sajalah. Nah, waktu di Afghanistan, meskipun ini ceritanya kontroversi ya, itu kan ada patung Buddha terbesar kan yang zaman Taliban dulu, yang dihancurkan oleh Taliban, itu juga menjadi kontroversi di dunia Islam itu, karena selama patung sudah tinggal sejarah dan tidak disembah, untuk apa juga dihancurkan gitu. Kan itu bisa menjadi istilahnya itu ya mau ibrah lah. Ibrah itu sebagai pembelajaran buat kita lah. Orang kalau di sini ke Mesir lihat patung-patung, mereka nggak nyembah patung itu, cuma menjadikan pembelajaran aja. Ini loh, dulu Fir'aun tuh kayak gini bentuknya. Ini orang yang dulu itu sombongnya minta ampun, yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah. Ini kayak gini bentuknya nih, nah, kan kayak gitu. Jadi tidak dianjurkan oleh para sahabat yang dia itu masuk Mesir. Jadi seperti itulah. Kita gunakan cara yang baik. Karena ketika orang itu sudah berislam, udah mukmin, patung itu hanya sekedar hiasan saja, nggak akan menjadi apapun. Tapi memang kita tidak boleh kemudian membuat memasang patung di rumah-rumah kita, nggak boleh. Karena itu meskipun hukum membuat patung gimana, itu juga nggak kemudian kita katakan haram, nggak juga. Karena bisa juga patung itu untuk untuk kedokteran. Nah, itu kan untuk sesuatu yang baik, untuk pelatihan ya kan. Silakan saja kalau untuk pendidikan seumpama, ya kan untuk pendidikan, untuk biar tahu ini loh. Kalau di Mesir itu ada museum, ada patung-patung yang setengah badan itu, enggak, ini si Najib Mahfud,
ini presiden pertama Mesir, ini presiden kedua Mesir. Wah, di museum Indonesia juga ada tuh patung Soekarno, patung Soeharto. Wah, kita jangan kemudian ke museum bawa palu, lihat patung di sana dihancurin semua, monumen itu ditangkap kita, kan seperti itu. Jadi patung itu juga tidak mutlak kemudian haram gitu. Artinya ketika dia itu untuk pendidikan boleh, untuk kedokteran boleh. Yang haram untuk apa? Untuk disembah, itu haram jelas. Itu kalau udah patung untuk disembah, untuk ditakdimkan, diagung-agungkan macam-macam, itu udah jelas haramnya. Tetapi apakah hukum membuat patung kan? Itu jawabannya tergantung. Untuk apa Anda buat patung? Ini buat ini pelajaran biologi karena butuh untuk anatomi tubuh manusia. Oh ya silahkan aja. Oh ini buat ini tokoh-tokoh nasional biar pada hafal, kita buat patung setengah badan di museum. Oh ya silahkan saja, kan seperti itu. Tapi untuk disembah haram. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin ini dipesan sudah tidak ada pertanyaan lagi. Bagi yang ingin bertanya, para jamaah secara langsung ataupun lewat pesan dipersilahkan. Mungkin secara langsung boleh. Yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz, kalau ada, dipersilahkan. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin kita untuk kajian malam ini mungkin kita akan selesai. Kalau tidak ada, mungkin masih ditunggu. Ya, Ustadz mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi. Silakan Ustadz untuk penutup dan doanya pada kajian malam ini dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa ngaji masih eksis, masih istiqomah, mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kitab Aqidatul Awam, kitab yang sesungguhnya kecil, ringkas, hanya mungkin 2-3 halaman, tapi faedahnya luar biasa. Bahkan kita mengaji sudah mau 2 tahun, harus 11 bait ya kan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Mari kita beristighfar. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimika sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na rasul faktubna ma'as syahidin. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Ustadz, tetap konsisten
kita insya Allah tetap konsisten dalam kajian 2 minggu sekalinya tentang kitab Qidatul Awam. Semoga jamaah tetap selalu, insya Allah 2 minggu ke depan lagi kita akan kajian kembali. Semoga selalu menjadi manfaat dan untuk bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Bagaimana kita menemukan Islam yang sebenar-benarnya. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya tutup. Bila bisa dihak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Wahyudi. Sama-sama. Insya Allah minggu depan kita ngaji Ahlul Haq wa Sunnah. Pukul 8 waktu Indonesia. Ya, pukul 8 waktu Indonesia. Insya Allah. Hari Sabtu. Oh, ya. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Izin undur diri. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin keluar ya Mas.